Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Adisti. Saya di sini akan mereview sebuah novel romantis. Novel romantis selalu menduduki peringkat 1 di hati para pembaca karena novel romantis selalu memiliki emosi yang kuat. Lewat novel dengan genre romantis akan membawa pembaca pada perasaan seperti kegembiraan, kebahagiaan, sedih, dan euforia daripada para tokoh. Novel romantis juga sering menjadi fantasi pelarian ketika kita sedang lelah dengan kesibukan sehari-hari, lalu disuguhkan kisah manis dari tokoh-tokoh fantasi dalam novel. Nah, saya di sini akan mereview novel dengan genre romantis karya Holly Peh yang berjudul Pangeran Reyhan. Novel ini pada mulanya dipublikasikan aplikasi menulis online yaitu Wattpad. Lalu oleh penerbit Media Kita diterbitkan dalam bentuk buku cetak tahun 2022 lalu. Novel ini juga sebelumnya diberi judul Pangeran Pesantren. Lalu ketika diputuskan untuk diterbitkan, novel ini berubah judul menjadi Pangeran Reyhan. Sebagaimana judulnya, novel ini bercerita tentang Pangeran Reyhan Dirgantama. Novel ini akan mengajak kita untuk merasakan pertentangan batin serta pilihan sulit yang harus dihadapi oleh karakter utama, Pangeran Reyhan Dirgantama. Reyhan adalah seorang pemuda yang lahir dari keluarga kaya raya. Hidup dalam dunia yang dipenuhi kebebasan dan kenikmatan. Ia adalah ketua geng motor, memiliki paras yang tampan, dan memiliki daya tarik bagi banyak perempuan. Namun, di balik citranya yang kuat dan bad boy, Reyhan menyimpan satu di dalam hatinya. Hati Reyhan hanya dimiliki oleh satu perempuan semata, Agnes namanya. Namun, takdir menghalangi mereka untuk bersatu. Ada perbedaan keyakinan yang tidak bisa mereka hindari. Tembok perbedaan keyakinan yang tidak bisa mereka hindari itu sulit untuk diruntuhkan dan digapai karena terlalu tinggi bagi mereka. Orang tua Reyhan jelas tidak merestui hubungan mereka. Di tengah konflik cinta yang rumit, Reyhan dihadapkan pada sebuah pilihan yang memecah belah hatinya. Ayahnya memaksanya untuk menikahi Ayla Azuro, putri pemilik pondok pesantren. Ayla adalah perempuan yang memiliki akhlak yang baik, sabar, patuh, dan setia kepada agama. Reyhan merasa terdesak oleh keadaan yang merasa bahwa pernikahan dengan Ayla adalah jalan satu-satunya yang harus ia tempuh. Agnes, kekasih Reyhan, jelas tidak menerima pernikahan Reyhan dengan Ayla. Dan mereka berdua bertemu di sebuah kafe dan berjanji untuk tetap saling berkomunikasi tanpa sepengetahuan orang tua dari Reyhan. Namun ternyata ibu Reyhan mengetahui tentang hubungan antara Reyhan dan Agnes. Ibunya kemudian melakukan tindakan jahat dengan membayar orang untuk mencelakai Agnes. Agnes yang marah mendengarkan kabar pernikahan Reyhan, dunianya runtuh. Agnes kalut hingga terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang menimpanya seakan menjadi sebuah pertanda buruk, dan Reyhan menyalahkan Ayla atas kejadian tersebut. Reyhan juga merasa sedih kehilangan Agnes, mulai memperlakukan Ayla dengan tidak adil dan tidak pantas bagaimana seorang suami memperlakukan seorang istri. Reyhan dihadapkan pada dilema yang melanda hatinya. Reyhan berada di persimpangan jalan hidupnya. Ia harus memilih antara mempertahankan pernikahannya dengan Ayla yang merupakan kewajiban yang diberikan oleh keluarganya, atau memperjuangkan hubungannya dengan Agnes, cinta sejatinya yang berbeda keyakinan. Kini Reyhan berada di antara dua pilihan, mempertahankan
mempertahankan pernikahannya dengan Ayla atau memperjuangkan hubungannya dengan Agnes. Namun akhirnya Rehan tetap memilih mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Ayla dan berakhir dengan bahagia. Tema yang diangkat dari novel Pangeran Reyhan ini cukup terbilang universal, yaitu tentang cinta. Karena kita tahu tema tentang cinta selalu menjadi nomor satu di hati para remaja sekarang. Alur novel yang ada di Pangeran Reyhan ini alur maju. Dimulai dengan keterpaksaan Reyhan menerima perjodohan dengan Ayla, sampai Reyhan dan Ayla berakhir dengan hidup bahagia. Latar tempat dari novel Pangeran Reyhan ini berada di Jakarta. Beberapa tokoh yang ada di novel Pangeran Reyhan ini adalah salah satunya Raihan Dirgantara. Adalah tokoh utama dalam novel ini. Dia adalah pemuda kaya raya yang terlahir dari keluarga terpandang. Raihan juga adalah ketua geng motor yang terkenal ganteng dan ganas di jalanan. Yang kedua, Agnes adalah gadis cantik yang berasal dari keluarga sederhana. Dia adalah gadis yang baik hati dan juga cerdas. Dan yang ketiga, Ayla adalah anak pemilik pondok pesantren. Dia adalah gadis cantik yang cerdas. Sudut pandang novel Pangeran Reyhan adalah orang ketiga. Novel ini ditulis dari sudut pandang orang ketiga yang serba tahu tentang isi novel, sehingga pembaca dapat melihat keseluruhan cerita dari berbagai sudut pandang. Gaya bahasa novel Pangeran Reyhan adalah sederhana dan mudah dipahami. Novel ini menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab dengan para pembacanya. Novel ini menjadi salah satu novel yang wajib dibaca bagi kamu yang sedang mencari cerita-cerita romance kompleks seperti ini. Apalagi ditambah dengan cerita tentang pondok pesantren, ketua geng motor, dan percintaan para remaja, perjodohan. Ini bagus untuk dibaca kita sehari-hari, sehingga kita jadi bisa melihat cinta antara karakter berandalan seperti Raihan dan karakter yang penurut seperti Ayla. Terima kasih.